Selamat siang semuanya. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Bulakamba atau yang mewakili, yang saya hormati Ibu narasumber yang akan berbagi pengetahuan pada hari ini, Ibu Listiani Budi Astuti SPD, Guru PCOK SMP Negeri 1 Bulakamba, serta Bapak dan Ibu peserta diseminasi yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara diseminasi pada hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah kita diberi syafaat kelak, amin. Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Bulakamba yang saya hormati, acara diseminasi ini diselenggarakan tujuannya yaitu untuk menyampaikan hasil pelatihan yang dilakukan oleh narasumber iya, yang hari ini akan dibagikan kepada kita. Semoga kita bisa mendapatkan manfaatnya. Dan tema yang akan dibahas pada hari ini adalah sudah ada di undangan, yaitu keseruan dan sehat pada pelestarian olahraga tradisional di masa kini. Kami beruntung sekali karena kesempatan ini adalah akan ada narasumber yang akan berkonten, pengalaman. Cek. Iya, mohon maaf, mic-nya agak terkendala. Kita beruntung karena pada kesempatan ini akan ada narasumber yang berkompeten dan berpengalaman yang di bidangnya, sehingga diharapkan mampu memberikan wawasan baru dan bisa menginspirasi bagi kita semua. Sebelumnya akan saya bacakan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Bulakamba atau yang mewakili, yang ketiga sesi pemaparan, kemudian yang keempat tanya jawab, yang kelima refleksi, dan yang terakhir penutup. Agar acara ini berjalan lancar, kami mohon kerjasama dari semua peserta untuk tetap menjaga ketertiban, fokus, dan antusias selama berlangsungnya acara. Mari kita buka acara diseminasi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baiklah, untuk memulai acara, untuk yang pertama, yang kedua yaitu sambutan Kepala SMP Negeri 1 Bulakamba atau yang mewakili, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati narasumber pada hari ini, kegiatan Bu Listiani SPD, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Bulakamba, yang alhamdulillah pada hari ini memenuhi undangan, yaitu kegiatan diseminasi keseruan dan sehat pada pelestarian olahraga tradisional di masa kini, merupakan warisan budaya yang harus kita jaga, dilestarikan bersama, dan diimplementasikan di sekolah. Kami mewakili Kepala SMP 1 Bulakamba berharap kegiatan ini dapat manfaat baik buat anak-anak kita, anak didik kita, maupun kita semua.
Semoga kegiatan ini nanti berjalan dengan lancar. Apa-apa yang disampaikan oleh saudara narasumber, monggo pada bapak-bapak, ibu-ibu guru untuk bisa mengikuti dengan baik sampai akhir nanti acara ini selesai. Itu saja dari kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pendiri mewakili Bapak Kepala Sekolah. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu langsung saja untuk sesi pemaparan kepada Ibu Lis Stiani Budiastuti SPD, kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Triwira Budi Arti Atomogo yang sudah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ali Purtomo SPDMM selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bulakamba atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu pengajar SMP Negeri 1 Bulakamba. Saya di sini akan menyampaikan diseminasi dengan judul Keseruan dan Sehat pada Pelestarian Olahraga Tradisional di Masa Kini sebagai rencana tindak lanjut saya dalam kegiatan PKG PJOK. Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa saya mengambil judul Keseruan dan Sehat pada Pelestarian Olahraga Tradisional di Masa Kini? Itu karena olahraga yang akan kita bahas ini adalah warisan budaya yang harus dijaga, dilestarikan bersama dan diimplementasikan di sekolah. Dan sebagai latar belakang dari judul ini adalah permainan tradisional Indonesia itu kaya akan nilai-nilai luhur dan manfaat bagi tumbuh kembang anak. Namun seiring perkembangan zaman, permainan tradisional ini semakin jarang dimainkan oleh anak-anak kita. Sehingga program ini bertujuan untuk menghidupkan kembali permainan tradisional dan mengadaptasinya menjadi aktivitas olahraga yang menyenangkan dan bermanfaat bagi siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak yang sekarang itu jarang sekali bisa bermain tradisional. Karena itulah saya mengangkat latar belakang permainan tradisional yang tidak dikenali anak-anak zaman sekarang menjadi rencana tindak lanjut saya di kegiatan ini. Kemudian tujuan program kegiatan ini adalah yang pertama, melestarikan permainan tradisional Indonesia dan menanamkan rasa cinta terhadap budaya bangsa. Maksudnya bahwa kegiatan olahraga tradisional ini itu berusaha akan kami selaku guru olahraga untuk melestarikan sebagai wujud rasa cinta saya terhadap budaya bangsa yang hampir tidak dikenal oleh anak-anak sekarang. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan aktivitas fisik dan kesehatan siswa. Maksudnya bahwa olahraga tradisional ini yang sekarang hampir tidak dikenal dengan anak-anak yang sekarang, itu juga untuk meningkatkan aktivitas fisik anak dan juga kebugaran dan kesehatan siswa. Jadi tidak kalah pentingnya dengan olahraga yang dikenal anak-anak sekarang. Yang ketiga adalah mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, komunikasi, dan sportivitas. Otomatis bahwa olahraga itu mengandung keterampilan sosial siswa berupa kerjasama apabila olahraga itu merupakan olahraga tim. Kemudian komunikasi apabila mereka melaksanakan taktik dan teknik. Kemudian yang terakhir adalah sportivitas
Sportivitas yang dimaksud adalah ketika mereka bermain, maka mereka akan menjaga sportivitas mereka antar teman dan antar tim. Yang keempat, tujuan dari program ini adalah memperkuat rasa kebersamaan dan kekompakan antar siswa. Jadi pada program ini tujuannya antara lain juga untuk mempererat persaudaraan siswa, bisa juga Pak Dani, kemudian kebersamaan dan kekompakan antar siswa di dalam satu kelas. Apabila itu dilombakan atau dipertandingkan, maka kekompakan dan kebersamaan antar kelas untuk melawan teman yang lain atau tim yang lain. Kemudian tujuan yang terakhir adalah memfasilitasi pembelajaran siswa sesuai dengan kebutuhannya. Di luar siswa yang mempunyai masalah. Itu pembelajaran yang semacam ini adalah memfasilitasi siswa sesuai dengan kebutuhannya, yaitu kebutuhan gerak dan sehat. Selanjutnya, untuk mencapai hal-hal yang tersebut, maka ada capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan. Yang pertama, capaiannya adalah siswa mengenal minimal 5 permainan tradisional. Yang kedua, siswa mampu memainkan minimal 3 permainan tradisional dengan benar ketika ada SEM atau Sport Education Model. Dan yang ketiga adalah siswa menunjukkan sikap sportif dan menghargai perbedaan. Maksudnya begini Bapak Ibu, permainan tradisional di negara kita itu sebetulnya banyak sekali. Dan itu untuk anak-anak sekarang belum banyak dikenal. Misalnya ada gobak sodor, ada bentengan, ada congklak, ada dengklek, ada glading, ada gangsir, terus banyak sekali. Ya, ada boi, rok umpet, kasti, maksudnya dari boi Bu. Nah, dari sekian banyak itu minimal setiap anak bisa memainkan atau mengenal 5 macam olahraga tradisional tadi. Tetapi ketika mereka diajak untuk bermain, minimal mereka tahu dan paham 3 dari permainan tradisional tersebut. Kemudian langkah-langkahnya, di sana yang pertama siswa dapat menyebutkan nama, aturan, dan cara bermain pada permainan tradisional. Yang kedua, siswa dapat mengikuti aturan permainan dan bekerja sama dengan teman dalam bermain. Yang ketiga, siswa dapat menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada, menghargai pendapat teman. Itu dikandung maksud begini. Ketika saya melakukan SEM seperti kemarin yang di kelas 8, itu siswa atau dalam satu kelas tersebut tahu nama dari permainan tradisional itu apa, cara bermainnya, aturan main, dan bisa melakukan permainan tersebut untuk mendapatkan nilai masuk dalam permainannya. Kemudian setelah itu, dalam aturan bermain otomatis ada teknik dan taktik, dan itu dipresentasikan atau diketahui oleh siswa dalam kelas tersebut untuk bisa mencapai kemenangan apabila disemkan atau dilombakan. Kemudian ketika ada suatu perlombaan atau pertandingan yang olahraga tradisional tadi, siswa diharapkan menerima kemenangan dan kekalahan lawannya dan temannya dengan lapang dada dan menghargai pendapat teman. Dari pengalaman kemarin ketika sekolah kita mengadakan SEM untuk kelas 8, kita dapat memetik hasil yang positif. Ternyata dengan olahraga yang sebenarnya bukan olahraga tradisional, mereka antusias. Nah, maka hasil yang diharapkan di sana ada beberapa yang ingin saya tampilkan. Satu, mengadakan lomba presentasi tentang permainan tradisional.
membuat poster atau video yang menjelaskan permainan tradisional. Yang kedua, mengadakan kegiatan pelatihan permainan tradisional, membuat turnamen mini permainan tradisional, dan mengadakan diskusi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional, memberikan penghargaan kepada siswa yang menunjukkan sikap sportif. Ketika kita sudah memperoleh kemenangan dan sebagainya, kita mencoba menerapkan olahraga tradisional tadi dari poster atau membuat video. Nah, kemarin ketika kita mengadakan SEM, dari pihak sekolah itu sudah mengadakan ini, membuat video yang menjelaskan tentang SEM kemarin. Nah, itu sudah salah satu langkah yang untuk ke sana. Hanya saja ketika saya membahas tentang untuk permainan tradisional, maka keinginannya juga semacam itu. Setelah dicapai kemenangan, sudah ada penghargaan terhadap siswa yang menunjukkan menang dan sportivitas, maka akan diadakan ini video yang menjelaskan permainan tradisional agar semua siswa atau warga sekolah di sini jelas terhadap permainan tersebut, tentang aturan, cara bermain, dan sebagainya. Kemudian kita masuk pada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur program yang dimaksud adalah jenis programnya kokurikuler. Kemudian skala program seluruh siswa kelas 7, 8, dan 9. Kemudian pengaturan program dilaksanakan di halaman sekolah pada minggu kedua bulan Desember. Walaupun ini sebatas rencana, karena saya melihat pada minggu pertama bulan Desember akan diadakan ASAS atau dulu lebih dikenal dengan PAS, maka saya merencanakan pada minggu kedua biasanya dari kesiswaan itu mengadakan kelas meeting. Nah, di sana maka pengaturan program itu akan dilaksanakan di halaman sekolah pada minggu kedua bulan Desember, hanya sebagai rencana apabila disetujui oleh kesiswaan. Kemudian semuanya, kalau kemarin SEM itu hanya di kelas 8, maka untuk kelas meeting skala programnya itu adalah kelas 7, 8, dan 9. Kemudian mitra dalam komunitas belajar sekolah, di sana ada kepala sekolah sebagai penasihat dan fasilitator dalam komunitas belajar atau kombel, guru PJOK dan rekan sejawat berdiskusi bersama dalam pengembangan materi, penugasan dan evaluasi. Wali kelas berdiskusi bersama dalam mengembangkan konten untuk presentasi, dan kombel berdiskusi bersama untuk memfasilitasi pembuatan karya dan pelaksanaan SEM pada siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, di sana sebagai penanggung jawab KBS atau kombel belajar siswa, kombel belajar sekolah adalah kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah di sana sebagai penasehat dan fasilitator dalam komunitas belajar atau kombel. Dan kami, guru, PJOK, dan rekan sejawat itu akan berdiskusi bersama dalam mengembangkan materi permainan tradisional tadi, tentang penugasan dan evaluasi yang akan dikemas dalam SEM tadi. Kemudian kami berkolaborasi dengan para wali kelas. Para wali kelas tadi yang terdiri dari kelas dari 7A sampai dengan 9C, otomatis dari berbagai macam mata pelajaran. Nah, kami akan berkolaborasi dengan para wali kelas, yaitu sebagai penjembatan untuk berdiskusi bersama dalam mengembangkan konten untuk presentasi. Untuk yang wali kelas 8 kemarin, otomatis sudah sangat jelas karena sudah ada modul dalam SEM. Tidak begitu jauh di sana. Hanya kalau pada saat kemarin itu SEM hanya 4 cabang olahraga, tetapi rencana saya kelas 7, 8, 9 menggunakan SEM, tetapi menggunakannya olahraga tradisional. Kemudian kombel berdiskusi bersama untuk memfasilitasi pembuatan karya dan pelaksanaan SEM kepada siswa. Kalau SEM kemarin yang sudah berdiskusi adalah sekolah dengan kesiswaan. Kalau
sini kami mitra dengan komunitas belajar sekolah itu untuk penjembatan fasilitasi pembuatan karya dan pelaksanaan SEM ada pada Kombel. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah atau aset based thinking adalah ada 7. Yang pertama adalah manusia. Manusia di sini adalah kepala sekolah, guru, dan siswa. Itu yang menjadi subjek dari kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Kemudian fisik, yaitu halaman sekolah, serta alat pendukung lainnya, maksudnya halaman sekolah dengan sarana prasarana yang kita miliki untuk menunjang pada kegiatan olahraga tradisional tadi. Kemudian yang ketiga adalah sosial, adanya aturan di sekolah yang berdampak kepada seluruh siswa, yaitu sekolah membuat aturan dampaknya hanya untuk siswa, yaitu aspek sosial. Kemudian yang lingkungan adalah aturan di sekolah yang berdampak kepada seluruh warga sekolah. Bedanya dengan sosial, kalau sosial dengan seluruh siswa, kalau lingkungan dengan warga sekolah. Finansialnya juga dari dana BOS. Kemudian 6, aset politik itu kebijakan kepala sekolah dan komite. Yang ke-7 adalah agama dan budaya jenis permainan tradisional tersebut. Kemudian kami membuat rencana evaluasi. Yang pertama adalah observasi. Observasi itu akan kami lakukan seberapa suka, seberapa jelaskah dari siswa tentang permainan tradisional ini. Jadi kembali ke awal tadi, minimal mereka mengerti, paham betul tentang permainan tradisional itu 5 macam. Tetapi yang dia pahami sekali adalah 3, yaitu aturan main, kemudian jenisnya, dan sebagainya. Kemudian di sana ada rubrik penilaian. Rubrik penilaian di sini adalah pada saat dilakukan SEM tadi, yaitu permainan tradisional, misal bentengan misalnya, maka rubrik penilaian yang akan dibuat itu seperti apa? Nah, itu kita jelaskan dulu kepada siswanya. Dan yang terakhir adalah refleksi siswa setelah kita melakukan semua kegiatan olahraga tradisional tadi dengan dilakukan di SEM, maka akan ada umpan balik atau masukan dari siswa. Kemudian tidak kalah pentingnya kita mempunyai tantangan. Kami selaku guru olahraga di sana mempunyai tantangan yang teramat besar menurut saya. Karena apa? Beberapa permainan membutuhkan peralatan yang sulit ditemukan. Maksudnya itu kayak bakyak. Menurut saya Bapak Ibu kenal bakyak ya? Nah, bakyaknya bukan bakyak sendirian, karena bakyak tim maka harus dibuat yang agak satu tim itu minimal 3 orang. Itu juga harus memerlukan keahlian khusus untuk membuat bakyak tadi. Kemudian misalnya gasing, tidak semua anak bisa membuat gasing dan sebagainya. Kemudian yang kedua, siswa kurang tertarik karena lebih tertarik dengan permainan online karena dianggap kuno. Dan ini memang sudah saya observasi ke kelas yang sudah saya ajar. Saya coba minggu ini itu untuk memberikan permainan tradisional. Ternyata saya pancing, mereka lebih cenderung untuk ke permainan yang menggunakan HP, yaitu permainan online. Dan itu tidak dipungkiri, karena memang anak-anak kita lebih suka memegang HP. Maka imbasnya dengan permainan olahraga tradisional ini, mereka kurang tertarik dan bahkan tidak kenal. Banyak sekali anak yang tidak kenal. Misal di sini, mungkin yang angkatan saya mungkin masih kenal dengan yang namanya gladek, tapi mungkin angkatannya Bu Penny kayaknya tidak kenal gladek, kayaknya tidak kenal. Terus mer mungkin ya masih kenal. Ya, ular tangga atau misalnya coklat itu masih agak kesini, masih agak kenal. Tapi kalau gladek agak lama. Neker
ya, atau nah itu. Memang ya, daerah yang satu dengan daerah yang lain itu namanya tidak sama, tetapi kita dipadukan ternyata oh itu nekeran, oh itu boi, itu dan sebagainya. Kemudian mengadakan lomba kreasi permainan tradisional dengan modifikasi yang sesuai. Ini Bapak Ibu guru yang tadi disampaikan oleh Bu Suci. Di sana boi ya. Boi itu apa ya? Melemparkan bola yang sudah dimodifikasi yang menggunakan plastik, dilemparkan ke tumpukan patahan gendeng ya. Ya. Terus dilemparkan, andai kata sudah ada yang bisa mengumpulkan, berarti itu yang menang. Nah, mereka mematikannya dengan cara dipukulkan, bukan dipukulkan menggunakan stick, tapi menggunakan bola yang dimodifikasi dengan plastik tadi. Iya, kalau nggak pakai sendal itu karena tidak ada modifikasi bolanya, Bu. Nah itu, karena tidak ada modifikasi tersebut, maka anak-anak yang sekarang itu kurang cenderung tahu dengan olahraga tradisional yang betul-betul, sementara sesungguhnya itu kita punya banyak sekali. Mungkin masing-masing daerah namanya tidak sama, seperti yang saya sebutkan tadi. Begitu yang bisa saya sampaikan hari ini. Barangkali nanti disetujui oleh sekolah. Iya Pak Dani ya. Barangkali disetujui, maka RTL ini, rencana tindak lanjut dari kegiatan saya yang PKG selama 3,5 bulan, maka inginnya saya terapkan pada kegiatan kelas meeting Bapak kurikulum, sehingga nanti barangkali kami bisa menularkan atau masukan-masukan dari Bapak Ibu. Oh, saya punya permainan tradisional yang menurut daerah saya kok tidak ada di daerah ini. Misalnya Pak Dani daerahnya sebelah barat ada dan saya tidak tahu, maka bisa ditularkan. Iya. Nah, kalau dimungkinkan itu permainan tradisionalnya yang tim, sehingga tidak melibatkan 1-2 anak. Kalau misalnya godek itu kan satu dua anak. Terus kemudian nekeran atau main kelereng, gundu itu ya juga beberapa anak. Tapi kalau tim, misalnya bakiak atau teropah, kelompok, terus gobak flodor itu yang sekarang lagi musim ketika kemarin ada Brebes juga dimainkan. Itu saya menampung. Andai kata disetujui, kita nanti bisa laksanakan dengan siswa. Demikian Bapak Ibu Guru, kurang lebihnya penyampaian saya. Andai kata ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya kepada Bapak Ibu Guru yang saya hormati, barangkali ada masukannya, saya berterima kasih sekali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu atas pemaparan yang sangat jelas dan menarik. Dari materi yang telah tadi disampaikan, kita dapat memahami bersama. Di antaranya tadi adalah strategi implementasi program yang tentang permainan tradisional dan juga hambatan yang atau tantangan-tantangan yang tadi yang mungkin muncul pada program yang nanti akan diinsyaalahkan dipraktekkan. Nah, materi ini memberikan wawasan yang baru ya, wawasan yang baru bagi guru-guru di SMP Negeri 1 Bulakamba, terutama kaitannya dengan pengembangan pendidikan. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab, kurang lebih waktunya 15 menit saja untuk sesi tanya jawab. Kami buka 1 termin 3 penanya saja. Monggo kepada para peserta, barangkali ada yang bertanya, kami persilakan. Pertama Pak Dani, kedua siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk menanggapi atau
sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Ibu Lis terkait dengan rencana tindak lanjut dari pelatihan yang diikuti oleh Ibu Lis, yaitu penerapan dari permainan tradisional. Sangat menarik. Barangkali mungkin sekolah juga bisa menyetujui. Tadi kan harapannya disetujui ya terkait dengan ini untuk diterapkan kegiatan class meeting. Tetapi bisa nggak gitu diterapkan selain kita melaksanakan class meeting juga itu dimasukkan dalam program P5 gitu, sehingga waktu itu waktu yang di class meeting itu kita bisa manfaatkan untuk waktu P5 sehingga di jam berikutnya misalkan di semester 2 kita nggak mengambil waktu efektif lagi untuk kegiatan P5 gitu. Kemarin Bu, anak-anak saya kita 9-nya itu sangat antusias sekali ketika melihat SEM-nya kelas 8. Kita lagi buat itu diskusi tentang taman. Mereka lihatnya SEM Bu. Kami yang berduit nggak bisa buat apa-apa gitu kan. Kayak Pak Haji Job. Kita nggak bisa berbuat apa-apa karena mereka lagi tertarik melihat permainan olahraga. Nah barangkali ini pun kalau bisa diterapkan untuk bahan P5 di kelas 9 dan kelas 7 dan waktunya pas berbarengan di P5 sehingga nanti waktu efektif di kelas di semester kedua itu gak banyak terpotong untuk waktu P5 gitu, mengalokasikan waktu di hari khusus untuk P5 lagi karena kita sudah melaksanakan lagi misalkan di kelas meeting sehingga nanti kita fokus untuk pembelajaran mapelnya karena kita tahu di semester 2 itu waktunya terbatas untuk jam efektif itu. Mungkin April sudah ujian sekolah kan untuk kelas 9, barangkali ini salah satunya bisa diambilkan di waktu kelas meeting tersebut sehingga nanti di semester kedua bisa mengambil satu topik P5 saja kan kita harus 3 ya, barangkali semacam itu aja. Dan saya mengusulkan juga kepada Bapak yang mewakili Bapak Kepala Sekolah, ada Pak Nanto, ada Pak Tebirin untuk diusulkan kepada Bapak Kepala Sekolah biar ini disetujui gitu. Terima kasih. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Denny yang sudah berikan usulan. Ini usulannya sebenarnya ke Wakur ya, atau dengan kesiswaan tentang bagaimana kalau kegiatan ini, rencana tindak lanjut dari program ini dilaksanakan di jam atau di minggu yang tidak efektif nanti setelah kegiatan asas mungkin ya. Itu mungkin ada jeda waktu 1 minggu atau 2 minggu dilaksanakan untuk yang kelas yang belum melaksanakan SEM kemarin, yaitu kelas 7 atau kelas 9. Monggo, mau langsung ditanggapi atau pertanyaan kedua? Monggo, pertanyaan kedua. Silakan Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada, kita langsung bakso yang kedua. Kalau tidak ada, berarti langsung saja ditanggapi oleh tulis. Terima kasih Pak Denny atas pertanyaannya. Saya juga sangat setuju sekali Pak apabila yang diusulkan Pak Denny ditanggapi oleh sekolah. Maksudnya kalau saya kan hanya pengantar, menjembatani andai kata dari sekolah mengadakan usulan P5 seperti kemarin yang dilaksanakan oleh kelas 8, sementara ternyata menarik sekali untuk kelas 7 dan 9. Dan khusus kelas Pak Denny itu ketika ada P5 di sana ternyata fokusnya kepada yang kelas 8 ya Pak? Iya, nonton Bu. Iya. Sebetulnya kemarin itu belum maksimal sekali. Maksudnya begini, itu hasil saya dari PKG dan Bu Bren juga PKG, maka dicobakan. Oh ternyata baru kelas 8 saja menarik sekali. Dan memang ini untuk SEM itu yang kerja sekali itu adalah siswa, karena siswa itu ya memang guru olahraga Pak. Guru olahraga itu tugasnya memberitahu siswa ini loh yang namanya bola voli seperti ini, kemudian jumlah pemainnya, lapangannya, aturannya dan sebagainya.
itu di proses KBR sudah diberitahu dulu, sehingga nanti ketika ada program SEM untuk penjelasan yang tadi sudah masuk dulu dan berkolaborasi dengan wali kelas, maka wali kelas akan menunjuk siapa sih di kelas itu untuk cabang olahraga bulu tangkis misalnya, atau cabang olahraga bola voli yang menjadi ketua pertandingan, yang menjadi ofisial, yang menjadi hakim garis, yang menjadi pemainnya, yang menjadi P3K dan semuanya. Nah, itu kerjasama antara guru olahraga, wali kelas, dan siswa. Dan tentu untuk mencapai kemenangan nanti ada dari ofisial dan pelatih itu untuk taktik dan tekniknya. Nah, monggo nanti saya juga sangat setuju dengan usul Pak Dhani yang kedua kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili untuk mengusulkan ke sana, sehingga nanti kita membuat bersama-sama rencana program untuk masuk ke P5 kelas minimal ya kelas 7-9, karena kelas 8 kemarin sudah itu, tetapi barangkali ada kendala lain juga nanti bisa dibicarakan mungkin untuk semester selanjutnya, minimal semacam itu Pak Dhani. Terima kasih Pak Dhani atas pertanyaannya dan masukannya. Berarti belum ada pertanyaan lain sehingga bisa diakhiri mungkin Pak. Ya. Sekali lagi barangkali ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau berbagi. Kalau tidak ada, untuk sesi tanya jawab kita cukupkan. Cukup ya? Oke, terima kasih. Lanjut ke sesi refleksi. Nah, sekarang kita nanti akan menguji. Menguji. Atau ada tambahan dari penonton kaitannya dengan tadi usulannya Pak Dhani? Monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang benar permainan tradisional ini bisa memperkuat jati diri dan karakter siswa sebagai generasi penerus bangsa, sehingga permainan tradisional ini sangat baik untuk diterapkan pada siswa kita. Dan tadi ada usulan dari Pak Dhani terkait dengan permainan tradisional ini. Nah, nanti saya akan bermusyawarah dengan kepala sekolah, kemudian dengan kesiswaan, wakil kesiswaan terkait dengan pelaksanaan P5 di setelah azas. Apakah setelah azas ini akan digunakan untuk P5, yaitu kelas 1 dan kelas 7 dan kelas 9 SEM, kemudian kelas 8-nya Tamanku Ajaib, gantian apa adanya. Gantian itu nanti kita akan saya musyawarahkan dengan Pak Ali dan Wakabul sehingga nanti setiap siswa bisa memiliki rapor pendidikan, ada SEM-nya dan ada Tamanku Ajaib. Itu sebagai refleksi, dan acara ini sangat baik sekali, perlu ditingkatkan, perlu kedepannya adalah perlu ada acara-acara semacam ini, acara semacam diseminasi hasil dari pelatihan ataupun hasil dari pengembangan keprofesian berkelanjutan, baik mulai dari PJOK ataupun nanti dari bahasa Inggris ataupun nanti sebentar lagi dari guru BK, juga nanti bisa didiseminasikan seperti ini sehingga kita tahu apa sih yang sudah dipelajari oleh Bapak Ibu ketika melakukan PKG. Itu saja refleksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Wakil Kurikulum yang sudah mewakili memberikan refleksi. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang ingin merefleksikan tadi yang disampaikan oleh pemateri atau narasumber, menambahkan barangkali. Kalau tidak ada, menginjak acara yang terakhir yaitu penutup. Sudah 5 jam kita di sini. Terima kasih kepada Ibu Lis dan Ibu Diastuti SPD, yaitu guru PJOK SMP 1 Bulakamba,
yang sudah memaparkan materi, sudah mendiseminasikan yang program-program rencana tindak lanjut yang insya Allah nanti kita akan laksanakan kalau memang di ACC, dan ini semuanya membutuhkan dukungan dari setiap stakeholder yang ada di sekolah. Tak terasa sudah berapa menit kita mengikuti acara ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sekali lagi Ibu narasumber, kemudian para peserta. Kami mengapresiasi, apresiasinya begitu luar biasa, antusias. Semoga ilmu yang kita peroleh pada hari ini dapat berdampak positif pada pembelajaran, pada pekerjaan kita, dan insya Allah menjadi amal yang tak terhitung. Mohon maaf barangkali dalam menyampaikan atau menjadi moderator ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.